Beijing memaksa vaksinasi. Rumor, tidak ada uang pensiun untuk lansia yang tidak divaksinasi. Terlepas dari upaya pemerintah China untuk menyembunyikan informasi mengenai pandemi ini, distrik Haidian di Beijing menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 selama liburan May Day. Pada tanggal 3 Mei Turan Media, outlet independen di platform X, melaporkan bahwa staf medis terus bekerja selama liburan Chengbeng dan May Day untuk memberikan vaksin wajib, dengan menyatakan bahwa tidak ada suntikan berarti tidak ada uang pensiun. Kampanye ini tampaknya secara khusus menyasar kaum lanjut usia, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai pencabutan pendaftaran rumah tangga dan kekurangan dana pensiun. Tangkapan layar obrolan mengkonfirmasi jadwal vaksin varian COVID-19 XBB di Beijing mulai tanggal 1 Mei tahun 2024, memperingatkan bahwa tanpa vaksinasi, masyarakat tidak akan menerima uang pensiun mereka. Tangkapan layar lain menunjukkan rencana vaksinasi yang diterbitkan oleh Komisi Kesehatan Distrik Haidian yang merinci tanggal inokulasi dari 1 hingga tanggal 5 Mei. Daftar tersebut mencakup vaksin seperti Beijing Sinovac dan CanSino, di mana banyak yang mengandung antigen untuk varian XBB. Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat Qinhuang Qiao adalah salah satu fasilitas yang ditunjuk. Netizen menyebutkan awalnya mereka mengira informasi jadwal vaksin itu hanya lelucon, namun setelah dicek ternyata benar. Sebagai tanggapan, salah satu pengguna di platform X berkomentar, Beijing kembali mengadakan vaksinasi COVID-19, menutupi satu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Mereka yang terlibat dalam pengembangan dan promosi vaksin ini telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mereka semua pantas masuk neraka. Pengguna lain juga menyampaikan pendapat mereka menggunakan pemusnahan orang lanjut usia untuk mengatasi defisit pensiun. PKC memainkan permainan kata-kata, tidak ada vaksin, tidak ada uang pensiun. Siapa yang mendapatkan uang pensiun siapa? Ini benar-benar jahat. Bahkan ada yang berkata, jika Anda tidak melenyapkan Partai Komunis akan melenyapkan Anda. Sejak pandemi COVID-19 dimulai di Wuhan pada tahun 2019, masyarakat China semakin menyuarakan kekhawatiran mengenai efek samping vaksin China, namun Partai Komunis China terus membungkamnya. Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa ahli di industri vaksin China juga meninggal mendadak. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh terkemuka seperti Xiao Xingdong, Kepala Tim Dukungan Teknis Litbang Vaksin untuk Dewan Negara, Zhao Xiaobin, manajer senior di Pusat Urusan Pemerintahan Sinovac Beijing, Wu Jiangwo, seorang ahli virologi dan profesor di Universitas Wuhan, dan Wu Zunyu, kepala epidemiolog dari CDC China. Baru-baru ini, Yang Xiaoming, kepala ilmuwan dari kelompok farmasi nasional China, dipecat sebagai perwakilan Kongres Rakyat Nasional karena pelanggaran serius. Dikenal sebagai Bapak Vaksin COVID-19, yang memimpin China Biotech dalam mengembangkan peralatan diagnostik COVID-19 dan diakui sebagai individu maju nasional. Sebagai tanggapan, beberapa pengguna menyatakan kecurigaan, angka kematian dini para ahli COVID-19 China terlalu tinggi. Apakah ini sebuah upaya untuk menutup-nutupi atau bagaimana bisa begitu banyak ahli virologi PKC meninggal mendadak di masa puncaknya? Seiring dengan berlanjutnya penelusuran virus secara global, kita akan melihat lebih banyak kematian di kalangan ahli vaksin. PKC melenyapkan mereka untuk menghancurkan bukti.